warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'awuni wal ittihad wa amal sholihat wa nahana 'anil tafarruqi wal infirati was sayyi'ati wal munkarat. Wa qala wa atii'ullah wa rasulahu wa la tanasabu wa tafsahu wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Janabal karomin wal muhtaramin wal bapak alim ulama, para bapak kiai, para sepuh, haji sepuh, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Blitar, baik unsur Suriah dan unsur Tanfiya, Sultan Rais Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Blitar, panjenenganipun Yai Haji Ardani Ahmad dan pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Lodroyo Timur yang kami hormati, berikut para tokoh masyarakat, para masyayikh yang hadir pada sore hari ini, para kiai dan para bunyai. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah dalam turba Nahdlatul Ulama untuk Lodroyo, untuk pengurus Nahdlatul Ulama dan masyayikh Lodroyo Timur, dalam rangka memperkokoh, memperkuat, mempererat tali silaturahim Jamiah Nahdlatul Ulama, memperkuat ukhuwah Jamiah Nahdlatul Ulama, konsolidasi organisasi Nahdlatul Ulama, meningkatkan kebersatuan warga Jamiah Nahdlatul Ulama yang tadi kronologi kerongkongan telah disampaikan oleh Rais Suriah cabang Kabupaten Blitar. Kami hanya menambahkan dan mempertegas, memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Rais Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama tadi, bahwa pertama disampaikan bahwa Nahdlatul Ulama secara formal, Nahdlatul Ulama secara kuantitas, warga Nahdlatul Ulama secara adadiyah ini memang kuat sekali, banyak sekali, tapi secara kualitas dan secara militanitas ini sangat kurang sekali. Yang dibutuhkan bukan hanya kuantitas, tapi militanitas dan sekaligus kualitas. Karena berapapun banyaknya warga kita akan dikalahkan dengan mereka yang sedikit, tapi yang betul-betul berkualitas di dalam organisasi, bersatu di dalam organisasi, militan di dalam organisasi. Hal itu sangat nampak sekali dalam zaman akhir ini. Warga Nahdlatul Ulama banyak yang mengikuti organisasi-organisasi yang sudah bertentangan dengan Nahdlatul Ulama,
berbagai macam alasan, tapi dari mereka tidak ada yang masuk pada Nahdlatul Ulama. Ini yang bisa kita baca. Dalam perpolitikan tidak ada istilah orang Muhammadiyah mengikuti politik PKB, mengikuti politiknya Nahdlatul Ulama, mendukung Nahdlatul Ulama, tapi orang NU yang terlibat dalam PAN, terlibat dalam politiknya Muhammadiyah sapirang-pirang. Ini menunjukkan bahwa kita hanya jumlahnya saja. Kalau kita mengandalkan jumlahnya saja tapi militanitas tidak ada, akan dikalahkan oleh mereka. Terbukti pula dalam masalah kebijakan pemerintah, masalah pendidikan, dalam pendidikan Nahdlatul Ulama, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang didukung dari mayoritas warga Nahdlatul Ulama, akan tetapi di dalam implementasinya kita masih kalah dengan golongan minoritas yang militan, sehingga sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal kalau ujian nasional di kalangan kita warga Nahdlatul Ulama tapi banyak dimasukkan ajaran-ajaran khilafah, ajaran-ajaran yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada apa hari ini? Padahal kita masyarakatnya mayoritas dan banyak sekali, tapi kalah dengan mereka. Dari sisi kita lihat yang ikut serta mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ikut terlibat di dalam merumuskan Pancasila, itu adalah Nahdlatul Ulama. Tapi setelahnya NKRI berdiri, kiai-kiai banyak yang dimasukkan dalam bui, dijauhkan dari urusan negeri. Kenapa dan mengapa hal ini terjadi? Apa karena keikhlasan kita? Apa karena kebodohan kita? Atau karena ketidakpersatuan kita? Atau ketidakmandirian kita? Sehingga ulama mengatakan kita itu seperti sahabat Ansor, begitu sangat memperhatikan, selalu memperjuangkan kehadiran sahabat Muhajirin. Tapi begitu sahabat Muhajirin datang, beliau mengalah, ada di belakang. Rumah-rumah yang di depan ditempati sahabat Muhajirin, bahkan istri pun banyak yang diberikan kepada sahabat Muhajirin. Nah, ini apa memang punya hati seperti sahabat Ansor, atau memang karena kita kalah? Ini yang perlu kita lebih dahulu. Kalau sahabat Ansor sudah jelas, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu kalau sifatnya sahabat Ansor. Namun perlu kita ketahui konteksnya sudah berbeda. Kalau sahabat Ansor itu yusiruna ala anfusihim, masalah pribadi, untuk harta masalah pribadinya sendiri. Tapi kalau kita di dalam Nahdlatul Ulama bukan masalah pribadi kita, tapi urusannya kalah di dalam organisasi, kalah di dalam potensi, kalah di dalam memperjuangkannya, kalah di dalam jatahnya. Untuk umat kita diam saja. Ini yang menjadi permasalahan. Hadirin hadirat yang kami hormati, karena itu di dalam pertemuan ini pertama NU mengajak untuk bersatu, sebagaimana sering saya sampaikan, di dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama, di dalam memperkokoh Nahdlatul Ulama, di dalam khidmah kepada Nahdlatul Ulama, di dalam berorganisasi. Ini membutuhkan konsep, istilahnya hifdzuddin, menjaga agama. Itu kata menjaga itu seperti hanya menjaga kesehatan, yang tentunya satu harus mencegah hal-hal yang mengakibatkan kita sakit dengan cara diberi vitamin, dengan cara beri nutrisi, dan
kemudian mengobati ketika sudah kadung terjangkit penyakit, kemudian banyak olahraga, gerakan-gerakan yang bisa menjaga kehilangan penyakit kita, menjaga kehilangan kesehatan kita agar supaya kesehatan kita berimbang. Itu di dalam Hifdzuddin setidaknya ada 5 yang harus dijaga. Di dalam Nahdlatul Ulama hal ini kami mengkaca itu menjiplak dari program orang-orang non-NU di dalam memperjuangkannya jamiah mereka sehingga menjadi militan. Itu setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah ittihadul ummah, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan. Ini yang paling pokok. Di dalam menjaga kebersamaan, di dalam menjaga kebersatuan, ini kita harus menghilangkan ego, harus menghilangkan kepentingan pribadi, harus selalu meyakini kebenaran di dalam Nahdlatul Ulama, kebenaran di dalam organisasi, dan meninggalkan komentar-komentar yang bisa mengakibatkan pecahnya umat, pecahnya Nahdlatul Ulama. Secara garis besar di dalam menjaga kebersatuan harus didahulukan melebihi daripada kepentingan pribadi, walaupun itu merupakan kewajiban, seperti halnya diatur di dalam berjamaah. Di dalam berjamaah, andai kata kita belum membaca Fatihah, sudah kadung rukuk, sudah kadung bersama dengan imam. Kalau kita kembali untuk berdiri untuk baca Fatihah karena melakukan kewajiban, maka akan berakibat pecahnya keutuhan jamaah. Maka di sini tidak diperkenankan Anda sebagai makmum berdiri untuk melakukan kewajiban pribadi, yaitu baca Fatihah, tapi harus mengedepankan keutuhan jamaah. Silakan kita gak bisa baca Fatihah, mengikuti keutuhan jamaah, tapi nanti kewajiban bukan berarti ditinggalkan setelahnya imam salam, karena kita punya kewajiban secara pribadi kita penuhi setelah imam salam, kita nambah 1 rakaat sebagai gantinya kekurangan kita. Nah, ini penting kita cermati, harus didahulukan kepentingan jamaah. Kedua, kalau ternyata di dalam keputusan organisasi nggak cocok dengan pandangan masyarakat, nggak cocok dengan pandangan warga, seperti halnya di dalam jamiah, di dalam jamaah, keputusan imam ternyata nggak sejalan dengan keputusan, dengan keinginan makmum, selama hal itu tidak melanggar ADART, tidak mengakibatkan batalnya sholat, kita wajib menjaga keutuhan jamaah daripada ego kita, ketidaksetujuan kita. Contoh, ketika imam memberi keputusan dalam rakaat kedua semestinya tahiyat awal, ini ternyata dia tidak tahiyat awal. Alhamdulillah ini Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Haji Mastain Rifai sudah datang, marhaban ahlan wa sahlan, yang nanti akan menjelaskan tentang hubungan kita dengan masalah keorganisasian, karena memang urusan keorganisasian itu tugas penuh
Tanfidiah, bukan Jadi bulan jadi bulan Suriah ini hanya memberikan wawasan, memerintahkan, menyarankan, yang tugas untuk mengimplementasikan nanti Tanfidiah. Maka apa yang telah disampaikan Suriah ini nanti yang tugas untuk merealisasikan adalah Tanfidiah. Alhamdulillah, makanya ini penting. Ini pertama. Jadi keutuhan itu harus diprioritaskan dibandingkan kewajiban pribadi sebagaimana Fatihah tadi. Dan ketika keputusan itu tidak berkenan, tidak sesuai dengan keinginan, bahkan kebijakan yang kurang baik menurut golongan dari pengikutnya, ini yang diprioritaskan tetap keutuhan. Kalau tadi dia belum baca Fatihah, kemudian sudah kadung rukuk bersama imam, ini jelas kita meninggalkan kewajiban. Nggak boleh kita kembali. Karena apa? Karena merusak organisasi keutuhan. Kedua, kita juga ketika imam memberi kebijakan belum tahiyat awal, langsung berdiri. Ini jelas kebijakan yang kurang afdol karena meninggalkan sunat muakkad. Tapi karena itu sudah kebijakan bagi kita tidak diperkenankan ngeyel, tidak berkenankan untuk memberi kebijakan sendiri. Saya tahiyat awal sendirilah. Imam keputusannya nggak baik. Masa orang yang seperti itu kok masalah ini juga diambil dipakai, saya nggak ikut. Nggak boleh, batal salat Anda. Lalu bagaimana? Harus mengikuti, tidak usah tahiyat awal. Karena apa? Menjaga keutuhan lebih diprioritaskan dibanding kepentingan pribadi, dibandingkan dengan angan-angan kalian. Bisa panjenengan berbeda pendapat, tapi bukan action yang berbeda. Kalau berbedanya itu tidak sampai mengakibatkan perpecahan, hanya komentar-komentar pribadi tidak masalah. Misalnya imam tidak kunut, Anda kunut sendiri tidak masalah. Kenapa? Karena tidak sampai ada action yang bertentangan dengan imam. Hanya ada imamnya gak berbicara, gak muni, sampai muni loh, gak masalah itu. Nah, itu jiwa demokrasi semacam itu, gak masalah. Kritik-kritik semacam itu gak masalah. Kita kalau memang kita ingatkan, keliru ingatkan subhanallah, subhanallah, nggak masalah, itu kritik nggak masalah. Tapi dalam masalah action tetap tidak diperkenankan bertentangan. Kecuali kalau sudah melanggar ART. Nah itu nanti kita perlu mengingatkan. Karena sholat isya sudah 4 rakaat kok dia berdiri kelima, ini melanggar ART. Tapi walaupun di situ melanggar ADART, kita boleh berbeda tapi tidak boleh memberi pernyataan. Maaf, saya mufarokoh tidak boleh. Kita tunggu saja sampai imam bersalam. Kalau nanti kita tunggu, kita ingatkan subhanallah. Sampai diingatkan kok imam konsis meyakini kebenarannya, silakan diteruskan. Tapi kita nggak usah ikut. Namun jangan berteriak-teriak. Saya mufarokoh batal. Ya nggak ikut itu saja. Tapi jangan ada action. Menurut saya biasa. Biarkan nanti kita salam bersama, yaitu ditunggu sampai konferensi, sampai muktamar, sampai habisnya masa dia jadi imam. Ini penting. Itu diajarkan di dalam masalah sholat. Ini menjaga kebersatuan, ini sangat dipentingkan. Ini pertama. Kedua, yang harus diperhatikan di dalam organisasi adalah jiwa jihadi. Jihad militansi, yaitu wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Lu kok jihad perang? Tidak, maksud daripada jihad perang itu adalah hidayah.
Di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama itu pun juga seperti itu. Maksudnya adalah al-hidayah, untuk mendapatkan petunjuk. Dalam jihad ini tentunya kalau kita betul-betul jihadi dalam keadaan hujan, dalam keadaan capek, dalam keadaan payah, bahkan andai kata ada cara di Nahdlatul Ulama tidak punya bensin, berani jual PT atau jual petrol untuk jiwa jihadi. Sudahlah, yakin itu kan Nabi saja itu pernah mengikuti NU. Gini ku narik urunan pada waktu perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk biaya perang doang nggak ada, akhirnya apa kan Nabi mendirikan NU, narik urunan. Dalam narik urunan itu sahabat Utsman, sahabat Umar separuh hartanya diserahkan. Sahabat Utsman 1000 unta, 1000 kuda sak melanani pisan. Sahabat Abu Bakar hanya 6 dirham waktu itu. Tapi oleh Rasulullah yang dipuja adalah sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Umar, bukan sahabat Utsman. Kenapa? Karena Abu Bakar segitu itu sudah 100% hartanya untuk dimasak besok saja sudah serahkan semua. Nilainya 100. Sedangkan Umar walaupun banyak hanya 50%. Sahabat Utsman walaupun toh 100 kuda, tapi tidak 100, tidak sampai 50%. Disinilah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bapak menyumbang 100.000 atau 1 juta, cuma pemilikannya itu 100 juta, dengan nilainya orang nyumbang 10.000, tapi hartanya hanya 100.000, sama nilainya, sama-sama karena nilainya tetap 10%. Jadi, apalagi kalau dia itu cuma mempunyai harta 20.000 disumbangkan 10.000, ini nilainya 50%. Umar itu. Nah ini yang perlu kita lihat. Jadi tidak melihat banyak tidaknya, akan tetapi melihat dari persentase apa yang Anda miliki. Nah, ini dari sisi jihad di situ adalah bi amwalikum. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang jumlah dari warga Nahdlatul Ulama. Andai kata diatur, andai kata betul-betul dikoordinasi, luar biasa. Tapi sayang selama ini tidak ada koordinasi, tidak ada pengaturan. Kalau tadi dikatakan umpama Blitar itu ada 500.000, sudah 200.000 saja, 1000-an sudah ada 200 juta, 1000-an. Nah, sudah 100 juta, 200 juta. Kalau 10.000 berarti 2 miliar. Loh, ini 10.000. Masya Allah. Padahal sak melarati wong bates, lah 10.000 pasti bisa. Sak melarat ini. Nah gitu ini. Tapi kenapa hal ini tidak terjadi? Karena kurang dikoordinir. Sebab pengurusnya pasif. Setelahnya jadi pengurus ya sudah ngurusi, kalau ada instruksi ada dilaksanakan, kalau tidak ya tidak. Yang semacam ini belum dikembangkan. Nah maka dalam hal pertemuan ini Nahdlatul Ulama cabang untuk menginstruksikan langsung dengan mengumpulkan para tokoh dan pengurus Nahdlatul Ulama, mohon hal ini direalisasikan. Bagaimana caranya? Itu urusan nanti tapi dia. Apakah nanti caranya ada petugas untuk narik per rumah, atau di dalam perumahan itu setiap rumah dikasih omplongan, atau di setiap toko-toko yang Nahdlatul Ulama dikasih, itu urusannya tanfiziah. Nah ini saya kan hanya untuk siap bisa bilang biawalikum itu bagaimana, bentuknya terserah.
Lah, wah ini nanti yang kerja. Sudahlah yang kerja, yang bisa, yang mau bekerja. Kita tidak mengangkat orang dengan baik-baik. Tabarukan dah. Bukan prosentase, nanti dikasih ujratul misli di dalam penarikan. Biar ada semangat, tidak masalah. Jadi ini yang bisa melaksanakan ini dari bawah, ranting. Nah, MWC mengkoordinir ranting. Kalau PC nggak bisa langsung terjun pada ranting betul sakit. Jangan ada ego yang sementara ini ada rumor buat apa untuk cabang ya, buat untuk ranting saja masih membutuhkan. Akhirnya tarian-tarian sudah ada niku gerirnya. Tapi untuk ranting eman diberikan kepada cabang. Kalau untuk ranting berarti hanya untuk kemampuan kebutuhan di daerah itu, tapi kalau untuk diberikan kepada cabang nanti terserah caranya bagaimana persentasenya. Ini nanti bisa menjangkau kepada seluruh Kabupaten Blitar, termasuk warga-warga Nahdlatul Ulama yang masih asing, sebab di daerahnya itu mayoritas bukan Nahdlatul Ulama, di daerahnya ulama lain, sehingga tidak ada terjadi lagi warga Nahdlatul Ulama yang masuk di dalam warga mereka, masuk dalam agama mereka karena supermi, karena beras, karena sakit tidak ada yang ngurus. Loh, ini kalangan bawah. Ini dalam arah dalam rangka untuk meminimalisir supaya tidak kecolongan lagi, walaupun dari golongan yang memang kurang mukhlisina lahuddin banyak dari warga kita yang sudah potensi terus ikut mereka gara-gara masalah ekonomi. Saya contohkan di Blitar saja, sekolah hikmah itu bukan milik kita, tapi orang-orang NU banyak yang disekolahkan di sana. Ini ada apa motifnya? Andai kata kita bersatu, jangan sekali-kali santri kita, murid kita sekolahkan ke sana, tetap kita bangun di organisasi kita. Gulung tikar, Pak. Sekolah Kristen di Blitar, itu yang nempati wongnya. Nah, ini kalau memang kita betul-betul bersatu, anaknya jangan dimasukkan kepada sekolah Kristen. Gulung tikar demi Allah, yakin hanya berapa ekor mereka kok mampu mempunyai pendidikan semacam itu. Rumah sakit Kristen yang menemui itu Nahdlatul Ulama wong NU. Nah ini coba kita bersatu, jangan sekali-kali kita mengobatkan ke sana. Oh canggih, yang menyembuhkan itu bukan kecanggihan, obat itu hanya sekedar usaha saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kenapa kita harus membayar mahal ke sana? Ini kurang kebersatuan kita, kurang jiwa jihadi kita. Masya Allah. Nah, ini bagaimana untuk menanggulang kita? Ada biaya. Disinilah tugas kita untuk wajah itu fisabilillah bi amwalikum. Yakin mampu. Kalau sudah di jumlah seperti tadi itu mampu. Masya Allah. Walaupun ini saya beberapa hari ini mendapat informasi dari warga kita yang dari pesantren Wirboyo saja, banyak yang keluar yang dari NU ya gara-gara masalah ekonomi, banyak kan. Nah, yang apa itu namanya, ada yang ikut HTI, entah itu kelas kongsi itu soal sampai orang sampai. Nah, ya, kelas itu anaknya juga potensi masuk bosnya HTI. Kenapa? Datang ke tempat saya, permasalahan pokoknya ya saya ekonomi, nang murah dibanding opo, nang kono dibayar. Di Mojokerto jelas anak-anak kita dari Nahdlatul Ulama jadi kiainya HTI, jadi kiainya Salafi. Ditanya oleh teman-teman, "Napa? Caranya saya di NU nggak dikasih posisi, nggak dapat apa-apa. Di sini dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dicukupi kebutuhannya." Kemudian lalu dia tuh ditanya, "Kamu masih mau nggak datang kepada mengikuti NU?" Mau, dengan catatan kalau saya dikasih
fasilitas, misalnya udahlah kamu kasih ngaji rutinan 1 bulan 5 kali saja, saya mau kembali. Semacam ini. Itu di Mojokerto. Terus di Surabaya, Kecamatan Lirboyo, kamarnya dekat sama saya. Dan itu ke Kasaklas dengan Pak Polisi, Kasaklas itu bawahnya. Niku ya dadi dosen iki wong Muhammadiyah sampai ngisi teng Blitar. Terus ketemu dengan temannya di Blitar. Nah, kenapa niku? Yo, karena dibayar. Dibayar. Terus aku kembali ke PNU ada mau tidak? Kalau saya dikasih posisi ya kembali, kalau tidak ya tidak. Gitu aja. Loh, ini masih banyak yang semacam itu. Kalau yang semacam itu sudah memang hatinya tidak mukhlisin, terus saya ditanya bagaimana jahatnya ya sini di kain-kain NU nanti cari kehidupan di dalam NU, bukan hidup untuk NU, tapi untuk mengantisipasi semacam itu bagi kita untuk yang belum terkena virus saja, ad-dafu aqwa minar rofi, kita lebih menolak daripada kita menghilangkan. Kalau menghilangkan semacam itu sulit. Sulit. Ini penting. Fi sabilillah bi amwalikum. Juga wa anfusikum. Termasuk militansi itu adalah jihad fi sabilillah bi anfusikum. Nah, untuk bi anfusikum itu bagaimana konsepnya? Omah genteng saponono, abot enteng laponono. Itu dalile saya. Kalau ya tadi kan Rais Surya, makanya insiru kifafa wa thiqola. Terus saya wakilnya ya omah genteng saponono, abot enteng laponono. Nah, itu dengan ini. Karena sudah kadung dijadikan pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya bicara yang semacam ini pancene ya. Kalau kita betul-betul siap, yang rumah temenan. Terus terang saya kemarin itu ya, saya itu juga di cabang, di PW tapi sekarang sudah pensiun, tapi hanya mengikuti kadang-kadang saja karena sudah tidak jadi pengurus harian, tapi hanya jadi musyawah. Tapi kadang-kadang pas tempuh ya lumayan, juga masih di PB. Kemarin saya Hamis Jumat dari Jakarta, Jumat datang terus ngaji, terus sampai malam Sabtu, terus Sabtu berangkat ke Lamongan untuk PW. Nah ini terus minggu wayahe lagi Cirebon lagi Bogor, ya untuk acara PB. Nah, terus niki saya ini yang tengriki maneh, ya terus. Nah, kemudian apakah di situ ada suplai, ada transportasi? Tanyakan pada Yarjani. Ya wajah itu bisa bilang bi aku alikum wa angkusikum. Jadi kalau amplop saya akui dapat, cuma digawe bayar tol kali supir mon nggak cukup. Loh, tapi kita nggak usah ke sana, sudahlah. Ya kayak gitu lah ini. Betul-betul lagu ini. Jadi saya melakukan yang semacam ini. Saya katakan memang semacam itu betul. Jadi kalau suplai dari atas ada, namun jangan bilang cukup. Kendaraan saja ya hanya dikasih sekedar 5. Kenapa? Ya memang nggak ada dana. Nah keadaan tata ini kalau kita mau mengkoordinir seperti tadi itu, masya Allah luar biasa. Ini bi'amwalikum. Nah di dalam bi'amwalikum ini kita betul-betul mandiri, berusaha mandiri. Jangan sekali-kali kita hidup di dalam NU, mencari kehidupan di dalam NU, tapi telah hiduplah untuk NU. Dan karena NU itu milik kita, kita membiayai NU, berarti membiayai pada diri kita. Jangan biarkan NU ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak ada kemandirian di dalam berpikir, kemandirian di dalam melangkah. Sebab orang yang dibantu itu adalah mazbuh, seperti binatang gerak dibeleh, tidak bisa bergerak dengan secara ikhtiari. Hal itu nampak sekali ketika muktamar di Jombang. Terus terang muktamar di Jombang yang sampai sekarang konsekuensinya, akibatnya seperti yang Bapak lihat, yang Bapak dengar di media sosial. Sebenarnya NU sama sekali tidak ngerti masalah ini.
Jadi jangan itu permainan NU, enggak. Tapi permainan orang-orang yang membiayai NU. Karena terus terang biaya di muktamar di Jombang itu ya banyak dari partai politik, terus dari apa itu namanya pemerintah daerah, yang pemerintah daerah mempunyai agenda tersendiri. Akhirnya terjadi banyak orang-orang yang ketika tidak cocok dengan pilihan mereka akhirnya diintimidasi dan lain sebagainya. Karena itu NU sekarang menginginkan untuk mandiri di dalam muktamar, jika mandiri tidak ada intervensi, mulai dengan apa itu namanya koin muktamar. Nah, entah jumlahnya sekarang masih saya belum tahu karena belum apa itu namanya semuanya. Nah, tapi insya Allah dijamin cukup. Saya kemarin itu ke PP, di PP itu saja ya 100 ribuan, 50 ribuan yang di kotaknya itu kotak di atas seperti ini full kayak ngitung tok. Jadi orang datang ke PB itu bukan minta sangu yo, dikasih kotak. Nah makanya saya juga menginginkan di dalam Blitar pun juga demikian. Nanti di kantor NU juga ada kotak. Nanti di kantor NBC juga ada kotak. Jadi bukan kita mencari uang di sana, tapi mengembangkan uang. Nah, yang di sana itu akan wallahu yudhifu limai yasha. Ini di MBC. Kalau ranting kan nggak punya kantor. Kalau ada pun tidak ada yang datang. Nah, tapi untuk MBC memberi contoh yang semacam itu, kemudian narik kepada ranting-ranting itu terserah seperti mana beberapa opsi yang saya tawarkan atau ada opsi lain terserah. Namun saya dulu waktu masih kecil saya pernah untuk menjadi kaki tangan dari remas. Remaja masjid itu biasanya yang tugas macam itu, tapi yang dewasa-dewasakan izin. Saya waktu itu masih kecil, belum jadi remas, tapi yang saya bagian mencari uang. Nah, yaitu mendingan membawa omplong setiap malam Jumat. Kemis sore, saya bagian daerah ini. Dan alhamdulillah itu malah masyarakat itu antusias dan saya selalu disiapi kopi itu biasa. Karena sudah tahu ini dia akan datang. Akhirat. Nah, ini alhamdulillah. Nah, terus dikasih terus kan ini kopi le ya alhamdulillah luar cilik kayak kopi ini wis luar biasa. Itu pekerjaan saya dulu. Saya belum diangkat dari pengurus kalau cilian, tapi justru mencari uang yang macam itu lah yang besar untuk mengkoordinir. Ini bisa dimanfaatkan yang semacam itu anak-anak yang SD itu untuk datang ke sana. Malah nggak usah dibayar itu. Nah, kasih permen kali apa lah nanti bagian yang koordinir itu dari pemudanya. Nah itu nanti ya tentunya kalau operasionalnya anak kecil itu nanti ujian miskinnya berkurang. Ini bi amwalikum. Tolong. Sebagaimana sudah dikalkulasi oleh Mbak Yaya Ardhani tadi. Ini kurangnya kita. Karena apa? Al-haq bilang tizam qad yaghlibuhul batil bintizam. Barang hak bakal benar karena enggak diurus, karena enggak diatur, akhirnya dikalahkan oleh mereka-mereka yang teratur. Sampai tahu LDI, orang mengikuti LDI, urus LDI, langsung kasih sepeda motor. Nah, untuk dikasihkan saja uang mukanya mereka yang bayar, tapi cicilannya dia sendiri. Ini kan jadi lumayan kan gitu. Nah ini kita tiru yang semacam itu, koyok-koyok wis diwenehi padahal murah juga jadi. Nah ini ketiga, ini yang kedua, yaitu jiwa jihadi yang perlu kita tanamkan. Wajah itu bisa bila bi amwalikum wa anfusikum. Yakin jihad untuk menegakkan Nahdlatul Ulama tidak kalah pahalanya dengan jihad di dalam perang. Karena Allah Ta'ala telah melarang kita untuk perang keseluruhannya, tapi harus ada sebagian yang tertinggal, artinya yang carry untuk belajar ilmu agama, agar supaya ketika ada orang rujuk kepadanya bisa memberikan warning. Itu kalau di dalam ayatnya, misalnya Mbak Yardani kalau yang tugasnya pakai ayat itu, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din.
liyum wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafaro itu ayat itu di dalam perang. Orang mukmin akan berangkat semuanya oleh Allah. Mbok iya, setiap pantan itu ada yang kalau nafaro min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fitin, ada yang ngurusi NU, ojo melok ono kabeh. Padahal waktu dulu seperti itu. Nah, kenapa liyum dulu qaumahum liyum dulu qaumahum ayo ya daruan yang dulu komang misalnya jauh ilaihim, ketika dia rujuk tanya masalah biar ada yang jawab. Ini ketiga, kita harus berjiwa wala. Wala itu bagaimana? Kita punya loyalitas yang tinggi terhadap Nahdlatul Ulama. Kita mempunyai keyakinan yang kuat pada kebenaran Nahdlatul Ulama, sehingga ketika ada suatu apapun yang panjenengan kurang jelas tapi hal itu kurang baik didengar, tidak usah dikomentari, kalau bisa ditutupi. Ini di dalam rangka wala. Nah, ini dicontohkan oleh Mbak Yardani dengan tegas tadi dicontohkan. Apa? Mobilnya Bunyai keluar, orang-orang ini gak tahu, gak mau tabayun, dikira wah ya Dani keluar. Ini loh sikapnya seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tapi harus jelas. Makanya kalau Anda tahu pengurus punya geraknya seperti ini, wah mobil NU di sana, jangan komentar. Sebelum tahu sendiri, itu ada yang ngurusi sendiri. Nah ini yang sering terjadi, yang semacam itu nggak tahu sudah berkomentar. Kalau tadi itu saya melihat YouTube dari warga Nahdlatul Ulama, malah cucunya pendiri Nahdlatul Ulama, entah apa yang berkomentar bahwa Gus Muwaffiq itu termasuk orang yang dibayar untuk merusak NU. Semacam ini loh. Jangan sekali-kali macam ini, kadang-kadang kan itu yang mengatakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama ini yang kita menyesali. Tapi kita nggak usah nanggapi semacam itu. Nah, disuruh untuk merusak pada Nahdlatul Ulama itu ada yang bayar Pak. Itu hanya sandiwara. Astagfirullahaladzim. Semacam ini kan gampang suudzon, gampang menerka-nerka. Nah, jangan. Injaku fasikun binabain fatabayyanu an tusibu qaumam jahilin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oleh karenanya ketika nanti panjenengan mungkin curiga-curiga kepada pengurus cabang, wah paling ini, jangan gampang memponis. Coba tanya saja kepada Yardani apa yang terjadi di sana. Jangan mobilnya Yardani berangkat, jangan seperti itu. Kita jelaskan ini. Saya bukan nyalakan dari bapak-bapak, ini contoh yang konkret untuk kita kembangkan gitu loh. Nah, untuk kita kembangkan. Maaf, bukan nyalakan masalah bapak. Ini namun gambaran sekelumit oleh Allah diingatkan kepada kita. Jangan gampang langsung mengetahui ini terus komentar, terus menvonis. Wah, ini sudah diberangkat tapi kita mau pilih. Jangan. Kita kalau sudah semayanan, sudah ada kita lihat yang jelas. Nah, ini penting. Ini dalam rangka wala. Loyalitas yang tinggi. Jadi ada apapun jangan ikut komentar di dalam medsos yang sehingga mengakibatkan warga kita Nahdlatul Ulama tidak percaya kepada Nahdlatul Ulama. Yang keempat, barok, antipati dengan yang lain. Kebaikan apapun dari mereka yang ditonjolkan, yang disampaikan, kita tidak usah nge-share. Tidak usah kita nanggapi mereka, tidak usah nge-share, tidak usah kita publikasikan. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Ini artinya barok antipati dengan yang lain. Karena antipati dengan yang lain, kita itu jangan sekali-kali gampang mendukung dari organisasi lain, terlibat di dalam organisasi lain, apalagi membantu kepada organisasi lain. Kita tidak usah mengganggu, tapi kita tidak usah ikut terlibat. Malah satu yang perlu saya sampaikan, masalah bantuan dari non-Islam dan seterusnya, kita dalam masalah urusan politik harus betul-betul teliti. Saya sampaikan ini, jadi
Mbah Idris Marzuki sebagai orang yang sufi yang kelihatannya enggak ngerti di dalam berpolitik, tapi saya mengatakan Masya Allah politiknya luar biasa. Apa? Yaitu ketika pada hari raya, saya setiap hari raya pertama itu selalu sowan langsung ke sana, belum kemana-mana yang saya dahulukan kiai saya. Pada waktu itu saya dibel dari Lirboyo karena biasanya saya sowan, tidak usah ke Lirboyo, Pak Yai tidak bisa menerima tamu. Nanti sampai saya akan bilang, itu yang bilang adiknya Kiai Dain, amannya istri saya. Jadi tidak usah ke Lirboyo dulu. Terus hari raya keempat baru saya dibel, masih 3 hari tutup. Kalau sobat ke Lirboyo silakan. Sekarang Mbak Yai sudah terima tamu. Saya ke sana. Terus saya matur jagungan Mbak Yai. Ngapunten Yai, ya apa sih? Napa Mbak Yai gerah? Ora sih, alhamdulillah aku ini kayak sehat lagi, sehat. Kok pada ini sowan mboten saged terus tutup. Mungkin ya sih. Hari pertama itu golongan pastor-pastor Kabupaten Blitar, pendeta-pendeta itu akan datang di Lirboyo untuk hari raya. Wah ini bahaya. Menjadi orangnya bahaya, pikirannya semacam itu bahaya. Nah saya tahu kalau saya baik, lama juga gak bisa ya. Terus akhirnya katakan pagi sebelum jam 7 saya bisa nerima. Jelas orangnya nggak bisa gitu. Aku ngerti lah wong iki iso ngulani. Nah, sebelum sholat hari raya misalnya, setelahnya sholat hari raya itu tutup sampai habis hari raya. Hari raya kan mereka itu hari rayanya 3 hari kan. Nah, terus akhirnya ya dia nggak bisa. Mbah Yai tutup sampai 3 hari. Baru keempat buka. Kenapa? Karena politik yang besar itu. Sebab kalau dia datang, katanya ini mengkulai royone dia, ya aku diundang. Nah, kalau saya tidak datang, itu masalah. Karena dianggap tidak menghargai kepada mereka. Kalau datang, ya kiamat. Sama Mbak Yai Idris ikut hari Natal. Waduh, geger nasional. Loh, mereka ini strategisnya semacam itu. Kita harus betul-betul waspada yang semacam ini. Makanya kalau selamat hari Natal dan sebagainya semacam itu, kalau panjenengan nggak punya kepentingan wong isor sama lah melo, ini termasuk min husni islamil maritar kumalayanihi. Nah, tapi kalau yang di atas itu ada kepentingan politik, tidak usah panjenengan derek-derek. Nanti loh permasalahan yang semacam ini lah nih. Ini penting kita sampaikan. Ini barok jangan sekali-kali kita memperlihatkan kebaikan mereka, keuntungan kehebatan mereka, apalagi yang suka bikin hoak, seperti Islam gue di Cina niku yang katanya dibantai oleh mereka itu hoax semuanya. NU sudah datang ke sana, tapi selalu di-share terus. Yang sehingga bagi gairah kita, orang-orang yang tidak paham, akhirnya mengatakan NU itu nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada jihad, selalu toleransi, nggak suka semacam itu. Loh, NU itu jangan dikatakan tidak bergerak. Nah, kenapa? Maaf ya, NU itu bergeraknya tidak seperti mereka, pokok yang penting turun jalan yang nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. 3 tahun kepengkeran. Apa itu namanya masalah tembakau, biaya cukai tembakau itu naik 100%. Itu sudah ditandatangani oleh Keuangan Sri Mulyani. Loh, ini bagaimana ini? Saya juga dipanggil PBNU sekarang merumuskan hal ini. Setelah merumuskan terus langsung ditandatangani Pak Said, diaturkan pada Presiden Jokowi. Alhamdulillah langsung dipanggil semuanya, apa itu namanya, keuangan dan sekaligus pengusaha-pengusaha dikumpulkan, sekaligus dari LBM diwakili dipanggil, selesai. Tapi nggak diekspos. Loh, yang semacam ini loh, yang semacam itu lebih enak daripada turun jalan yang diomongin siapa nggak ngerti. Nah ini termasuk sekarang yang sudah diundang-undangkan oleh DPR tentang masalah label halal. Semuanya barang-barang makan-makannya kan label halal yang dikeluarkan oleh Kemenak yang nanti harus mendapatkan isbat dari MUI. Itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Ini NU terus berupaya, kemarin DPR masih belum selesai, belum goal, dan mungkin nanti kalau paling akhir juga MK. Pakai prosedur, tidak pakai turun jalan. Ini jangan dikira NU diam saja gitu loh.
Terus klaim mereka bahwa wah ini wong NU itu senengan dekat dengan orang non Islam, tapi kalau sama Islamnya itu bertengkar terus memusuhi. Kita tahu 100 tahun, satu abad, hampir satu abad NU bersama Muhammadiyah, bersama orang-orang yang lain, termasuk LDI dan Al-Irsyad. Tidak ada NU geger sama sekali, nggak ada, nggak pernah saling menyerang, saling mengolok-olok. Adanya sekarang rame itu karena mereka nggarai mengolok-olok NU, akhirnya NU bangkit. Jadi kalau dia mengatakan NU itu tidak bersahabat dengan sesama muslim tapi bersahabat dengan non muslim, kita tahu. Lihatlah sejarah. Selama satu abad tidak ada apa-apa. Adanya kan baru saat ini karena dia itu sangat menyerang, mengolok-olok terus membatalkan amalia itu. Nah, NU bukan karena menyerang mereka tapi dalam rangka untuk membentengi kepada warga kita yang kemudian dianggap memusuhi kepada sesama Islam. Loh ini loh. Ini perlu kita ketahui. Berita-berita yang semacam itu kita harus mempunyai sifat parok, antipati, jangan gampang mengikuti dengan mereka. Kalau tidak jelas tanyakan saja kepada Nahdlatul Ulama. Sehubungan dengan itu para hadirin, para hadirat yang saya hormati, di dalam masalah jihad fisabilillah bi'amwalikum, NU sekarang punya gawe jelas koin muktamar. Ini segera direalisasikan. Kedua, NU sedang membangun Masjid Nahdlatul Ulama. Maaf nggih, umpama NU gelem njaluk sumbangan, itu gampang, Pak. Bahkan umpama diserahkan nang Turki ngono kae, kalian terima kunci, Pak. Tapi nggak ingin yang semacam itu. Ingin mandiri semuanya dari warga Nahdlatul Ulama, sehingga kita tidak sia-sia sebagai warga Nahdlatul Ulama yang masjidnya dipakai terus tidak mendapat pahala, tidak ikut serta mendapatkan pahala. Jadi kita bukan meminta kepada Bapak, tapi memberi pahala kepada Bapak. Tujuan pokoknya. Tidak karena itu. Itu persis seperti yang telah dilakukan oleh yang disampaikan oleh Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Ada seorang fakih ulama minta-minta di masjid, minta-minta di pasar. Kemudian Syekh Junaid mengatakan, "Lau sana hadza rajul liyasunal, lau sana hadza rajul yasunal nafsaula kana ajmalah." Andai kata dia itu mau bekerja untuk menjaga harga dirinya, tentu akan indah. Tapi ternyata keliru apa yang telah dilakukan oleh Wali Junaid, yang kemudian ketika Wali Junaid itu mengatakan semacam itu di dalam hati, akhirnya beliau selama 3 hari tidak bisa sholat, tidak bisa wiridan. Ketika akan sholat malam akan wiridan dia ngantuk, tapi ketika digunakan tidur tidak bisa. Baru akhir ketiga, 2 hari ketiga dia bermimpi orang-orang yang telah datang pada Wali Junaid dengan membawa baki. Si pengemis tadi di dalam baki mengatakan, aku disampaikan kepada Abdul Qasim, ya Abdul Qasim, kullah mahadhi ada, kau pakut ibdah, kamu makan orang ini, habiskan karena kau ngerasani. Nah, ternyata akhirnya dengan itu Abu Qasim mencari orang tersebut. Setelahnya ketemu di pasar, langsung dikatakan, ata'udu lima takul ya Abdul Qasim, berarti balik ini mana? Maaf, afwan ya Sayyidi, tidak, saya minta maaf kepada Allah. Jadi ternyata yang dimaksudkan dia itu meminta, bukan meminta, tidak butuh uang sama sekali. Akhirnya ketika ada orang yang ngeritik kiai itu datang kepada Abu Qasim mengatakan, orang itu tidak minta tapi memberi. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wa al-mu'ti. Kalau enggak percaya ini, saya kirimkan uang pada kamu agar kami sampaikan mereka. Abu Qasim uang receh ditimbang persis, kemudian mengambil satu cawuk tidak ditimbang sedikit, ini antarkan kepada mereka, kepada beliau. Setelahnya sampai pada beliau ditimbang oleh beliau, terus mengembalikan ini, kembalikan kepada Abu Qasim. Beliau tidak menginginkan pahala, yang menginginkan hanya sedikit ini saja. Loh, tahu. Nah ini makanya ketika NU melakukan semacam ini jangan banyak curiga. NU ini untuk memberi pahala kepada bapak-bapak, bukan untuk memberi beban. Yakin kalau untuk mana lagi pemerintah pusat harusnya gampang masalah itu. Nah, tapi tidak itu yang diinginkan. Ini kemandirian dan ingin semuanya adalah dari Nahdlatul Ulama. Dengan harapan pula dari biaya muktamar. Ya, muktamar nanti insya Allah itu tidak hanya berhenti di dalam uang receh muktamar.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rais tadi itu akan berlanjut untuk kepentingan kemaslahatan orang NU. Untuk biaya masjid ini sudah disampaikan mungkin oleh KIR, setiap 1 bulan 1 kali dari NU minta masyarakat nyumbang ke NU untuk bangunan masjid lewat kotak masjid. Tapi jangan salah paham, bukan minta kepada masjid. Jangan sekali uang masjid panjenengan tasarupaken di Masjid Geraha NU, gak boleh. Karena orang yang ingin menyumbang di masjid tertentu gak boleh ditasarufkan ke masjid yang lain. Nah, ini tidak minta kepada masjid, cuma mohon diumumkan, misal 1 bulan 1 kali, misalnya Jumat pertama, mohon untuk tarian besok di Omblong ini akan digunakan ke Masjid Geraha, bukan untuk masjid sini, dan mohon persiapan masyarakat untuk membawa sebanyak-banyaknya, begitu ya, umpama gitu kan. Nah, ini yang saya maksudkan, ini yang perlu ditegaskan. Kemudian di dalam masalah kepersatuan, ini nanti akan disampaikan oleh Tanfidiyah. Kenapa kok harus kepersatuan? Karena kita memang perlu mengakui bahwa agama dengan pemerintah tidak akan pernah pisah. Sebagaimana 2 saudara yang kembar tidak bisa saling pisah, tapi saling membutuhkan dan saling sinergi. Ketika NU dengan pemerintah tidak bisa sinergi, maka perjalanan NU akan pincang. Untuk hal itu tidak saya sampaikan masalah ini, ini panjang sekali, biar nanti disampaikan oleh Tanfidiyah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.